Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel KNR Info ya, yang membahas tentang beberapa masalah tentang pengiriman ya. Kali ini saya mau memberi ulasan lagi ya, karena kemarin sibuk jadi nggak bisa posting. Kali ini saya mau posting tentang kelebihan jasa pengiriman ya, yang bisa bayar di tempat ya, atau disebut juga COD ya, kayak gitu. Seperti kemarin saya kan mau membahas tentang COD ya, kali ini saya membahas COD kali itu. Oke, langsung saja ya, saya bacakan ya. Tambahan sebelumnya ya, pengertian COD ini adalah cash on delivery ya, semua mungkin sudah mengerti ya mungkin, tapi kalau artinya mungkin ya nggak tahu mungkin, tapi kalau COD ya mungkin dibayar pas barangnya datang kayak gitu ya, kayak gitu mungkin sudah tahunya mungkin ya. Salah satu sistem pembayaran dalam perjanjian pembayaran ya, ketika barang sudah di tangan pembeli atau sampai ke tempat pengiriman ya. Dalam transaksi lain ya, COD adalah transaksi jual beli di mana pihak pembeli bersedia ya membayar jika penjual mengantarkan barang ke alamat pembeli ya, tanpa biaya tambahan kayak gitu. Jadinya dibayar semua sama yang pembeli yang COD, mau ongkirnya kayak gitu ya. Tapi kok di sini tulisannya membeli tanpa biaya tambahan kayak gitu, jadinya langsung digabung ini. Oke, kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Jika melalui jasa pengiriman proses COD ya, pembeli bersedia membayar ongkos pengiriman terlebih dahulu kayak gitu ya. Nah, guys, itu yang saya bilang tadi ya, sampai barang itu sampai kepada pembeli dan dibayar ya. Salah satu alasan besar seorang memilih transaksi pembayaran COD adalah ketidakpercayaan ya, ini karena mungkin ini bisa datang enggak, jadinya mungkin milih COD lebih amannya kayak gitu pembeli itu. Iya kayak gitu, banyak kan alasannya kayak gitu ya, tidak percaya jadinya di COD. Mau datang syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa kayak gitu, mungkin pikirannya kayak gitu, kayak buat yang pembeli ya. Karena kalau datang kayak enggak kehilangan uang kayak gitu, mungkin banyak yang mungkin berpandangan kayak gitu ya. Tapi kalau penjual beda lagi mungkin pandangannya ya. Saya lanjut, dan memastikan apakah barangnya sesuai dengan iklan kayak gitu. Oke, saya lanjut. Pembayaran COD dapat menjadi rekomendasi ya, jika ingin memastikan apakah barang yang dipesan sesuai dengan deskripsi barang atau tidaknya kayak gitu ya. Selain itu ya, ketidakkepercayaan penjual mengirim barang tersebut ya, sehingga pembeli tidak merasakan kerugian dalam hal apapun ya, dalam transaksi COD ya, kayak gitu. Jika barang tidak dikirim atau tidak sampai pada pihak penerima, maka pembeli tidak perlu membayar barang tersebut kayak gitu. Jadinya COD itu bagi yang mungkin orang yang coba-coba ikut juga bisa, orang yang nggak percaya sama maksudnya percaya sama barangnya ini beneran nggak ya dikirim, jadi pilih COD kayak gitu. Entah dia pilih enaknya saja ya, intinya maksudnya enak COD langsung barang jadi ya. Tapi kalau penjual itu susahnya kalau dia nggak ada di rumah atau gimana kalau di kota ya, itu langsung dikembalikan tadi diretur soalnya kalau nggak ada orang. Kalau di desa-desa mungkin dibikin di sebelahnya, tetangganya mungkin bisa lah, oke lah dia langsung kan soalnya kalau di pedesaan itu sebelahnya itu mungkin sudah masih tetanggaan, masih intinya masih kerabat kayak gitu. Kalau di kota kan nggak tahu ya, kayak gitu rawannya COD gitu kalau bagi penjual. Kalau pembeli mah merasa untung ya, intinya kalau barangnya jadi ya bayar, kalau enggak ya terserah dia kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Pelayanan pembayaran COD ya, saya lanjut ya. Pelayanan pembayaran COD adalah salah satu strategi penjual ya, karena banyak orang yang ingin menerima barangnya terlebih dahulu ya, lalu membayarnya ya. Tapi tidak semua barang bisa menggunakan transaksi COD kayak gitu.
Oke, ya mungkin kalau barangnya itu mahal atau gimana kayak gitu kan mungkin nggak bisa COD kayak gitu mungkin ya. Saya lanjut. COD dapat diartikan sebagai layanan yang akan didapatkan oleh konsumen ya dari penjual. Layanan tersebut berupa akses untuk melakukan pembayaran ya terhadap pemberian barang saat barang tersebut sampai di alamat tertentu. Oke, alamat tersebut bisa alamat rumahmu, rumah teman, dan rumah orang tuamu atau biasanya kantor kayak gitu juga ada. Satu hal ya yang pasti Anda harus ada di rumah tersebut kayak gitu kalau COD ya. Khususnya ketika jadwal. Oh, saya ralat lagi ya. Tadi saya kan mungkin ngomong kalau dititipin ya. Kalau COD mungkin eh, harus ada orangnya kayak gitu. Kalau sudah dibayar dititipin bisa mungkin. Kalau COD kan harus bayar karena langsung harus ada orangnya ya, nyiapin uangnya. Jadi mungkin kalau dititipin juga nggak bisa ya. Mungkin dia pulang kayak gitu. Makanya kalau COD itu pembeli harus ada di tempat. Oke, kayak gitu. Nggak bisa dititipin. Kalau sudah dibayar saya ralat aja ya. Maaf ya. Kayak gitu. Jadi kalau COD harus ada uangnya. Jadinya nggak bisa dititipin kayak gitu. Kamu harus ada. Kamu harus di rumah kayak itu ya, di tempat yang dikirimnya itu. Jadi ada transaksi setelah barang datang kayak gitu. Oke. Itulah kalau penjual, kalau nggak ada orangnya di retur kembali ke penjual itu adalah kerugian bagi penjual ya, karena rugi waktu kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Khususnya ketika jadwal barang dikirim dan akan sampai ya, adanya layanan cash on delivery ya juga bisa menjadi indikator bagimu ketika akan mendeteksi kredibilitas toko ya, toko penjual pastinya. Oke, jika Anda merupakan seorang yang memiliki usaha secara online dan berniat menyediakan sistem pembayaran COD, Anda harus mengetahui ya berapa hal yang mengenai COD tersebut ya. Metode ini tidak sepenuhnya mudah dilakukan ya, atau minim resiko kayak gitu. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan menyediakan layanan ini ya. Untuk para pembeli berikut penjelasannya kayak gitu. Ada risiko menyediakan layanan COD bagi penjual ya. Adanya pengembalian barang ya, tentu bagi kalau pembeli tidak ada rumah atau tidak membayar ya, barang akan diretur ke penjual kayak gitu ya. Saya kasih ya, pengembalian barang akan sangat mungkin terjadi kayak gitu. Bisa saja ketidakpuasan atau kondisi pesanan yang di luar ekspektasi ya, pembelian membuat mereka tidak mau menerima barang tersebut ya. Kemudian kondisi pembeli yang belum membayar akan membuat mereka lebih mudah untuk mengembalikan barangnya kayak gitu. Jadi mungkin alasan entah kenapa barangnya jadi dia nggak mau bayar, dia akan retur ke penjual kayak gitu ya. Untuk itu jangan heran jika terjadi pengembalian barang ya. Namun jika dilansir dari sumber yang terpercaya, jumlah pembelian barang dari mode pembayaran COD tidak lebih dari 5%. Ini nggak tahu sih saya. Ininya balik aja gitu lah. Yang kedua ya, selanjutnya ya ke pengembalian barang dengan kondisi terburuk ya. Risiko selanjutnya yang mungkin terjadi tidak jauh beda dengan sebelumnya, yaitu pengembalian barang ya. Hanya saja dalam kondisi yang buruk. Tidak jarang ada pembeli yang mencoba barangnya terlebih dahulu ya sebelum digunakan. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan sebuah kerusakan atau hal-hal buruk lainnya ya. Lalu bisa saja setelah itu para pembeli memilih untuk mengembalikannya. Ini ya penjual nyamannya ya, pembeli yang intinya tidak baik lah intinya. Kalau mungkin sudah dirusak dulu mungkin pakai pakaian tak apa kan ya, mudah kalau disobek mungkin tak kayak gitu ya. Kalau alat-alat yang mungkin mana mungkin dirusak ya intinya ya. Kalau memang begini caranya mungkin ya pembelinya itu yang jahat ya intinya. Oke, kayak itu. Selanjutnya bukan satu-satunya alasan pembelian barang ya. Catatan selanjutnya yang perlu Anda ketahui sebagai penjual adalah COD bukan satu-satunya alasan untuk pembelian barang ya. Dua risiko sebelumnya memang mungkin terjadi ya, namun jangan sampai membuatmu berpikir setiap layanan cash on delivery akan berakhir dengan pengembalian barang ya. Untuk itu Anda tidak perlu terlalu takut atau khawatir dengan hal di atas. Oke, Anda tetap bisa menyediakan layanan ini, bisa jadi penjual dengan
akan lebih baik, dagangan akan lebih baik ya, kayak gitu. Selain dari sisi penjual, sebenarnya apa saja kelebihan dan kekurangan COD untuk customer ya, simak ulasan berikut ini. Kelebihan COD untuk penjual dan pembeli ya. Berikut ada beberapa kelebihan atau keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika membeli mode cash on delivery ya saat membeli barang ya. Layanan COD dapat memudahkan konsumen ketika membeli sesuatu barang ya yang diinginkan ya. Layanan yang biasanya tersedia untuk wilayah yang sama membuat konsumen tidak perlu mencari barang dari luar kota kayak gitu. Sebagai pembeli, Anda bisa melihat kondisi barang yang akan Anda beli terlebih dahulu kayak gitu ya. Sebelum membayarkannya. Oke. Bahkan Anda bisa mengajukan pengembalian ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan yang ada Anda pesan kayak gitu. Kalau Anda adalah penjual, uang milikmu akan lebih mudah dan cepat untuk Anda terima karena bisa saja untuk wilayah dekat kayak gitu. Anda bisa mengantar sendiri dan langsung menerima uangnya. Kekurangan COD untuk penjual yaitu setelah kelebihan tadi, sekarang kita akan coba bahas kekurangannya ya. Kekurangan ini bisa jadi pertimbanganmu sebelum menggunakan mode cash on delivery ya. Wilayah pengiriman barang terbatas, umumnya berada dalam satu kota saja. Butuh berhati-hati lebih baik para pedagang maupun pembeli karena kalian merupakan dua mitra yang perlu saling kenal kayak gitu. Peluang terjadinya penipuan sangat mungkin dirasakan atau diterima kayak gitu, baik pihak pihak penjual maupun pembeli kayak gitu. Kemungkinan adanya pemalsuan uang baik kepada pembeli atau penjual karena mode lain dibantu oleh bank yang lebih menjamin keaslian uang transaksi. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan COD, kini Anda juga perlu mengetahui beberapa tips saat melakukan COD ya. Ini simak ya. Tip aman menggunakan layanan cash on delivery ya. Terakhir kita akan bahas soal tips-tips yang bisa Anda lakukan agar dapat menggunakan layanan COD dengan aman. Gitu. Anda bisa pilih tempat yang aman untuk melakukan transaksi baik Anda sebagai pembeli atau Anda sebagai penjual. Kalau Anda adalah pembeli, jangan sungkan untuk meminta garansi terhadap barang yang Anda beli kayak gitu. Terlebih jika yang Anda beli bukan barang baru, misalkan garansi untuk 1 sampai 2 minggu kayak gitu. Mungkin ada HP second kayak gitu ya. Selanjut, jika pembelian dilakukan untuk barang dengan harga yang mahal atau melibatkan uang dengan nominal yang besar, jangan ragu untuk mengajak pembeli ke bank. Hal ini untuk meminimalisir ya kemungkinan adanya uang palsu dalam transaksi kayak gitu. Jasa ekspedisi yang menerima pembayaran COD kayak gitu. Setelah membahas mengenai pembayaran COD tersebut, kita perlu membahas bahwa kini perusahaan logistik juga sangat terbuka pada sistem pembayaran COD ya. Saat geliat pasar online semakin tinggi dan penyedia serta pengguna layanan COD semakin banyak ya, membuat layanan logistik atau jasa pengantaran juga semakin terbuka. Mereka mulai mau menerima dan menyediakan layanan ini ya, sehingga Anda tidak perlu khawatir hanya Anda yang harus mengantar ketika pembeli menggunakan metode pembayaran ini. Gitu. Karena sudah banyak layanan logistik dan pengiriman paket yang bisa membantumu ya, salah satu layanan logistik yang terbuka terhadap metode pembayaran ini adalah kargo kayak gitu. Banyak lah yang lain. Jika Anda ada seorang yang memiliki muatan dan hendak mengirim muatan Anda dengan kargo tag dan yang lain, Anda juga bisa menggunakan metode pembayaran di tempat kayak gitu ya. Oke, kayak gitu saja ya mengenai saya perbincangan waktu lalu mengenai COD ya. Jadi kalian bagi penjual ya, kalau penjual barangnya tidak dibayar atau orang yang tidak di rumah, itu akan diretur ke penjual ya, kayak gitu. Jadi jangan ditanyakan lagi ini kemana barangnya kayak gitu ya. Kalau sekalian sebagai pembeli, kalau tidak dibayar atau kalian sudah pergi kemana dulu dan ada yang datang baru kamu balik lagi nggak ada orangnya, sudah balik lagi, itu ya diretur ke penjual ya, intinya kayak itu. Jadinya kalau kalian mau beli lagi ya order lagi kayak gitu, bilang sama penjualnya biar dikirim lagi setelah barang sudah kembali ke penjual kayak gitu. Oke, ini memangkas durasi supaya tidak panjang-panjang. Sampai sini saja ya, mungkin sebanyak sudah tahu ya.
cara-caranya yang kasih saya tahu. Mungkin dulu saya sudah kasih saya tahu kayak itu. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Jika kalian mendapat info ini dan mendapat pembelajaran, jangan gengsi untuk subscribe ya. Oke, like, comment, dan subscribe kayak itulah intinya. Oke, karena sudah disediakan, tinggal mencet tombolnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.